Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang mendapatkan tugas review jurnal fidusia. Perkenalkan, saya Fawas dan ada beberapa rekan saya. Yang pertama ada Dia Puji Lestari, Muhammad Iqbal Afifuddin, Kansa Levia Oriwarda, Putri Fatimah Azharo. Selanjutnya review jurnal yang pertama yaitu pengkualifikasian merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan. Baik, identitas buku dan judul akan diterangkan oleh Putri Fatimah. Silakan. Baik, terima kasih Fawas atas kesempatannya. Berikut identitas jurnal yang berjudul pengkualifikasian merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan. Penulis dan jurnal, nomor, volume, dan tahun, terus tujuan jurnal dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian dari review judulnya, kami mereview sebagai berikut. Baik, dari review abstrak, jurnal yang berjudul pengkualifikasian merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan berisi tentang berikut ini. Pengkualifikasian merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan berisi tentang mengkualifikasikan merek benda untuk dapat dijadikan objek jaminan. Abstrak dan penulis menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Secara keseluruhan, abstrak ini menuju topik pembahasan yang dibahas jurnal ini dan juga sesuai dengan judul yang dicantumkan. Menurut saya pembaca menjadi lebih mudah untuk memahami jurnal ini. Selanjutnya pendahuluan. Menurut kelompok kami, pendahuluan dengan isi sudah cocok. Di dalam pendahuluan telah dijelaskan secara singkat mengenai bagaimana perkembangan dalam dunia bisnis, namun penulis tidak menjelaskan secara rinci. Dalam pendahuluan, penulis juga secara rinci menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat mendapat pinjaman modal. Kemudian dalam pembahasan, untuk bagian pertama, penulis mengemukakan pengertian merek yang mengacu pada undang-undang dan pengertian merek menurut ahli. Kemudian dijelaskan pula pembagian jenis-jenis merek yang dijelaskan secara runtut dan jelas. Lalu penulis juga menjelaskan secara lengkap mengenai kriteria benda yang dapat menjadi objek hukum jaminan. Kriteria tersebut dihubungkan dengan adanya merek. Dan bila dihubungkan dengan merek merupakan hak milik dan punya nilai ekonomis atau karena dapat menikmati hak ekonomi. Jadi, penulis menyatakan bahwa bentuk jaminan yang cocok diterapkan pada merek yang hendak dijadikan objek jaminan adalah jaminan fidusia. Sebab jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Kesimpulan. Pada jurnal ini, penulis tidak menuliskan secara intensif bagian kesimpulan, hanya menuliskan pokok-pokok persoalan dalam jurnal ini saja, dengan dijelaskan secara rinci dengan dasar hukum dan kategori benda atau bukan. Penulis menyimpulkan bahwa merek merupakan salah satu kategori benda dan merupakan objek hak milik dan memiliki nilai ekonomis, sehingga merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan, yang mana merek dapat dijadikan objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia. Yang kedua yaitu perkembangan hukum jaminan fidusia berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Judul dan identitas buku akan diterangkan oleh Fatimah. Baik, kelompok kami dalam mereview identitas jurnal sebagai berikut. Kemudian dari review judul, kelompok kami menyatakan sebagai berikut. Baik, pada review abstrak akan dijelaskan oleh Fawas. Baik, untuk abstrak secara keseluruhan, isi dari abstrak ini langsung menuju ke topik inti pembahasan. Akan tetapi abstrak ini, jurnal ini pembahasannya lebih banyak mengulas sejarah, dan abstrak sedikit kurang sejalan dengan judul yang dicantumkan, sehingga pembaca akan sedikit bingung ketika membaca judul dan abstrak. Baik, untuk pendahuluan, penulis menjelaskan mengenai kekayaan intelektual dalam hal pengertian dan objeknya, yaitu karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Dalam pendahuluan juga diberikan penjelasan umum mengenai hak cipta. Namun dalam penjelasan ini penulis tidak memberikan contoh, sehingga pembaca harus menyimpulkan sendiri.
Kemudian untuk pembahasan, penulis awalnya menjelaskan bagaimana sejarah pertumbuhan atau perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia, yang mana hukum jaminan ini memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum kepemudaan dan perbankan. Kemudian penulis juga memaparkan dengan jelas mengenai akta jaminan fidusia, unsur-unsur fidusia sebagai perjanjian, dan prinsip utangan jaminan fidusia dengan cara singkat dan padat, sehingga pembaca mampu menemukan poin-poin pentingnya. Penulis juga menjelaskan pendaftaran jaminan fidusia pada hak cipta. Penulis juga menjelaskan pada judul tersebut secara lengkap meskipun bahasanya sulit dipahami dan ada beberapa istilah kata asing yang tidak diberikan penjelasan maknanya. Penjelasan mengenai hak cipta menjadi kurang dalam karena penulis terlalu banyak menjelaskan tentang hakikat jaminan fidusia sendiri. Bagian kesimpulan, penulis menuliskan secara runtut dan dapat dengan bahasa lebih sederhana dan mudah dimengerti. Serta poin-poin penting dalam pembahasan dikemukakan pada bagian ini, yaitu tentang jaminan fidusia digunakan di Indonesia, kemudian alasan jaminan fidusia lebih digunakan daripada gadai, dan pengertian jaminan fidusia secara umum. Review jurnal yang ketiga. Baik, terima kasih. Dari review jurnal, kami mendapati bahwa identitas jurnal sebagai berikut. Kemudian, kelompok kami dalam mereview judul sebagai berikut. Baik, untuk review abstrak sendiri, abstrak yang disajikan penulis menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, abstrak ini langsung menuju ke topik inti pembahasan dan juga abstrak sesuai dengan judul yang dicantumkan, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami ketika membaca judul dan abstrak tersebut. Untuk pendahuluan, penulis mengutip bahwa ciptaan seseorang boleh dikuasai untuk tujuan menguntungkan dirinya. Pikiran yang diwujudkan salah satunya bukan mempunyai hak cipta secara otomatis lahir saat diciptakan. Penulis juga dengan rinci menjelaskan apa itu hak cipta sesuai apa yang ada dalam undang-undang dan menuliskan buktinya. Dalam pembahasan, penulis menjelaskan 5 poin. Yang pertama, karakteristik royalti hak cipta sebagai jaminan fidusia. Yang kedua, menjelaskan tentang karakteristik royalti hak cipta yang mempunyai nilai ekonomis. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang valuasi dan uji tuntas hak cipta. Yang keempat, menjelaskan tentang jaminan fidusia. Dan yang kelima, menjelaskan tentang eksekusi royalti hak cipta dalam jaminan fidusia. Terakhir, yaitu kesimpulan, pada bagian ini penulis menuliskan pada 2 poin utama saja atas hasil pembahasan, yaitu karakteristik royalti yang juga berhubungan dengan value serta pendapatan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan eksekusi royalti hak cipta yang dilakukan oleh bank jika terjadi one investasi. Itulah review dari ketiga jurnal yang kita review. Mohon maaf bila ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.